Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria yang bernama Empu Jamika. Beliau telah mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Dipa. Empu Jamika memiliki dua orang anak yang bernama Empu Mandastana dan Lampu Mangkurat. Empu Jamika yang merasa bahwa usianya tidak lama lagi, sempat berpesan kepada kedua anaknya yang mengatakan bahwa apabila ia wafat nanti, supaya patung gangsa yang berada di dalam Candi Agung agar dibuang ke laut. Dan juga dia mengatakan kepada kedua anaknya untuk pergi bertapa memohon kepada Dewa Batara supaya menunjukkan seorang raja untuk bertahta di kerajaan Dipa dan negeri-negeri sekitarnya. Dan juga diingatkan pula oleh Empu Jamika bahwa jangan sekali-kali keduanya mengangkat diri sebagai raja karena keluarga mereka bukan keturunan raja. Kemudian Empu Jamika menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua anaknya pun melakukan apa yang dipesankan Empu Jamika. Sejak saat itu, wanita yang ditemukan di sungai itu digelari dengan nama Putri Junjung Buih, dikarenakan dia muncul dari sebuah pusaran air yang mengeluarkan buih. Junjung Buih telah menjadi ratu dari kerajaan Dipa. Ia suka berkeliling di hutan sekitar istana sambil melihat alam sekitar. Pada suatu hari, saat dia sedang berkeliling, Putri Junjung Buih mendengar seperti ada suara seseorang yang sedang bertarung. Dikarenakan rasa penasaran, dia pun mulai mendekati sumber suara itu. Hei, siapa di situ? Jangan sampai aku menghampirimu. Maaf, aku tidak sengaja mengintip karena penasaran. Bukankah engkau Putri Junjung Buih, sang ratu dari kerajaan Dipa? Benar, kalian tidak usah takut kepadaku jika kalian tidak melakukan kesalahan. Aku lihat kalian lumayan ahli bermain pedang. Ah, biasa saja. Kami hanya seorang pemula. Sepertinya aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika tidak, maka larangan yang telah diamanatkan ayahanda bisa dilanggar. Wahai keponakanku, maukah kalian menemani paman meunta besok pagi? Oh, boleh paman. Kebetulan besok pagi kami tidak ada kegiatan. Baiklah, paman tunggu besok pagi. Setelah sampai di rumah, Patmaraga dan Sukmaraga memberitahukan kepada kedua orang tuanya, yang dimana mereka diajak melunta oleh pamannya, yakni Lampu Mangkurat. Dan mereka juga memberikan setangkai bunga yang dimana jika bunga itu layu,
mereka berdua telah bernasib buruk. Namun jika bunga itu mekar sampai esok hari, maka mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Namun pada keesokan hari, firasatnya benar, yang dimana setangkai bunga tadi telah layu. Mengapa paman tega melakukan hal itu? Siapa engkau? Mengapa menghalangi jalanku? Aku baru ingat ada seorang penyihir jahat di hutan ini. Hei, siapa kamu? Putri, Putri, bangun Putri. Pada tahun 2023, ada seorang gadis bernama Yumna yang masih menduduki bangku SMA. Yumna adalah seorang gadis yang pendiam. Ia tidak memiliki banyak teman di dalam hidupnya. Dia hanya fokus untuk mengejar pendidikannya. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk melakukan hubungan dengan pria manapun. Hai, namaku Yumna. Hari ini tepat ulang tahunku yang ke-16. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Ibuku pernah berkata bahwa aku adalah hadiah kecil yang dititipkan oleh Tuhan kepada ibuku. Meski kehidupan kami sederhana, tapi kami selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Semua orang mengabaikanku, padahal aku sudah berusaha berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang menganggap dan mempedulikanku. Aku suka membaca buku. Bagiku, buku adalah kiasan dengan makna mendalam. Selain itu, dengan melukis, aku dapat mengekspresikan semua hal yang aku alami selama ini. Memiliki paras cantik dan rupawan, mungkin itu kiasan yang sesuai untuk menggambarkan bagaimana karisma dari Putri Junjung Bui, seorang ratu kerajaan Dipa. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Oh iya, aku ada janji dengan Tania hari ini. Sebaiknya aku bergegas pulang sekarang.
Hari ini, aku akan bertemu Tania, teman pertamaku. Hanya dialah yang mengerti perasaanku. Meski terpisah oleh jarak, itu tidak menghalangi kami untuk bertemu. Aku senang hari ini karena aku akan merayakan ulang tahunku dengannya. Tapi, kenapa perasaanku tidak enak ya? Yumna, kamu akan mengalami sesuatu yang berarti setelah ini. Syukurlah, kamu sudah bangun Putri. Kamu siapa? Dan ini di mana? Aku paham keadaan ini. Sepertinya sang putri masih terkejut akibat peristiwa yang dialaminya tadi. Wahai paman, aku benar-benar tidak mengingat apa-apa lagi. Baiklah, akan kuceritakan semua kejadiannya secara singkat. Akhirnya aku paham. Sepertinya saat aku mengalami kecelakaan waktu itu, aku terjebak di masa lalu. Dan anehnya aku bisa berpindah ke tubuh putri ini. Kamu hanya bisa kembali ketika kamu telah menemukan cinta sejatimu. Apa maksud dari mimpi itu? Semoga saja bukan pertanda buruk. 2 bulan telah berlalu. Yumna sudah mulai terbiasa hidup sebagai putri Junjung Bui. Namun, tatkala ia juga merindukan kehidupan lamanya dan keluarga yang ia sayangi. Di masa itu, Lambung Mangkurat masih meragukan kekuasaan yang dipegang oleh Putri Junjung Bui, dikarenakan juga akan lebih baik jika seorang prialah dari garis keturunan raja yang betul-betul memimpin kerajaan tersebut. Dengan demikian, Lambung Mangkurat melakukan pelayaran untuk pergi ke tanah Jawa untuk bertemu raja dari kerajaan Majapahit dan meminta salah seorang putra Raja Majapahit untuk menjadi raja dari kerajaan Dipa. Lalu permohonan Lambung Mangkurat disambut baik oleh Raja Majapahit. Sehubungan dengan itu, kemudian berangkatlah seorang putra Raja Majapahit yang bernama Pangeran Suryanata bersama Lambung Mangkurat menuju kerajaan Dipa. Di dalam hikayat Banjar, dalam perjalanan menuju kerajaan Dipa, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh beberapa naga putih rakyatnya Putri Junjung Bui. Dikarenakan hal itu, Pangeran Suryanata harus menyelam di dalam air 8 hari 8 malam untuk menemui dan memohon kepada naga putih. Kemudian setelah menunggu lama, akhirnya Pangeran Suryanata keluar dari air. Sebelumnya digambarkan bahwa Pangeran Suryanata tidak memiliki kaki dan tangan sebagai bentuk belum punya kekuasaan. Pada saat dia keluar dari air,
Pangeran Suryanata lengkap dengan kaki tangannya dan membawa sebuah keris sebagai perlambang bahwa ia telah direstui oleh tetuha-tetuha dan tokoh-tokoh adat daerah tersebut. Setelah sampai di kerajaan Dipa, kehadiran Pangeran Suryanata disambut oleh rakyat yang berduyun-duyun datang dari daerah kekuasaan kerajaan Dipa. Perkenalkan Putri, ini adalah Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Senang bertemu denganmu, Putri. Loh, kamu? Tiga. Woi, bangun! Lah, bukan. Oh, anakanku. Oh, kalian menemani paman. Tahu aku. Oh.